DPRD Kota Malang Kamis 4 Juli 2024 menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren, penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, dan penandatanganan keputusan DPRD. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang dan diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekda Kota Malang, Kepala UPD, serta Direktur Perusahaan Umum Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Marilah kita awali rapat paripurna istimewa ini, suasananya yang istimewa dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Menurut data akhir yang hadir 35 dari 45, dengan demikian rapat paripurna ini sah untuk dilaksanakan dan diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Ranperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, penandatanganan keputusan DPRD pada hari ini Kamis 4 Juli 2024 tepat pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati PJ Wali Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan politik yang hadir, serta rekan-rekan media. Sekali lagi, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan izinnya semata pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat paripurna ini. Rapat paripurna ini adalah rangkaian dari kegiatan kita kemarin setelah kita kemarin mendengarkan laporan pansus dan dilanjutkan dengan hari ini pengambilan keputusan. Saya akan menyampaikan bahwa agenda kita pada hari ini ada 6. Yang pertama adalah penyampaian pendapat akhir fraksi, yang kedua adalah penyampaian ringkasan pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir Wali Kota, penandatanganan keputusan DPRD, dan penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Marilah kita ikuti bersama acara pertama yang akan disampaikan langsung dari masing-masing juru bicara fraksi. Yang pertama saya sampaikan kepada fraksi PDI Perjuangan, kepada Saudara Haja Lia Mahdalina, dipersilakan. Setelah resmi membuka rapat, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada ke-6 fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir. Dari pendapat akhir yang disampaikan, mulai dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, dan fraksi Damai Demokrasi Indonesia, semua menerima dan menyetujui Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren untuk disahkan menjadi perda. Merdeka!
Forkopimda Kota Malang, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang kami hormati para staf ahli dan asisten kepala perangkat daerah, Sekretaris DPRD Kota Malang dan Direktur Perusahaan Daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang kami hormati para pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, rekan-rekan media, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, bahwa pada hari ini dapat bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, guna bersama-sama mengikuti rangkaian rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, penuh rasa optimisme dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, mengawali pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir ini. Dan juga melalui proses pembahasan, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim disertai dengan tanggung jawab yang PDI Perjuangan sepakat dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren disahkan menjadi peraturan daerah Kota Malang. 1. Fraksi PDI Perjuangan secara khusus menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menuntaskan proses pembahasan Raperda Inisiatif tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren berada pada tahap akhir pengambilan keputusan. Setidaknya ada 4 hal yang menjadi pertimbangan kita semua, yaitu A. Pesantren merupakan bagian dari kelompok sosial yang mengajarkan nilai-nilai luhur tentang kebaikan dan kemuliaan diri sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat yang mengajarkan keseimbangan nilai antara transfer of knowledge dengan bridging of morality, transfer pengetahuan dengan membangun moralitas. B. Melalui basis peningkatan kapasitas intelektual berbasis pendidikan agama, pendidikan umum, pendidikan keterampilan, praktis dan teknologi berorientasi pada penajaman rasa, kepekaan sosial, etika, dan moralitas. C. Pesantren juga merupakan tempat mencetak generasi rabani dan insani yang memiliki peran penting dalam masyarakat, sehingga lulusan pesantren sering terlibat aktif sebagai agen perubahan dan agen pendamaian konflik di tengah masyarakat. D. Pesantren dengan lingkaran denominasi sosialnya merupakan aset berharga bangsa serta bagian holistik dari sejarah perjuangan bangsa dalam fase pra-kemerdekaan, era kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, sehingga sumbangsih yang tak terputus perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, khususnya pemerintah Kota Malang. Poin 2 terbaca. Poin 3, pesantren dalam beberapa tahun ini sering mendapatkan sorotan luas dari masyarakat, sehingga secara terbuka harus juga berupaya melakukan adaptasi diri dengan menghidupkan kembali sikap otokritik pada dirinya, sehingga juga melakukan pembenahan dalam berbagai hal, yaitu A. Melakukan modernisasi manajemen organisasi dan sistem keuangan yang lebih transparan serta open mind terhadap perubahan zaman. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Semangat kita semua untuk membangun perspektif baru, paradigma baru dan peradaban baru Indonesia Kota Malang. Terima kasih pada peran strategis pemerintah Kota Malang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka namun minuna liyafi'u fakul yatafaqahu fiddin wa yunziru qawma bitarun alaihim bala amri wa ala alihi
Yang terhormat Saudara Sekda Kota Malang dan yang terhormat pimpinan partai politik, dengan hormat taufik hidayah inayah Allah kita dikumpulkan di ruang paripurna yang mulia ini. Pimpinan rapat sidang paripurna yang saya hormati, rapat ini cukup melelahkan karena sudah kita bahas sejak bulan November 2022. Ada 3 tahun anggaran APBD yang dihabiskan untuk membahas ranperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Hampir tiap hari waktu pansus habis untuk membahas ini, kita kesana kemari ke pondok pesantren langsung menghadirkan mereka sekaligus, sehingga mudah-mudahan ini menjadi perda yang paling sempurna yang merupakan inisiatif langsung dari DPRD Kota Malang. Selanjutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah mencermati mempelajari penjelasan kepemimpinan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dapat dilanjutkan pada proses pengambilan keputusan bersama DPRD dan pemerintah Kota Malang. Namun sebelumnya ada catatan satu, bahwa pondok pesantren ini sebagaimana kemarin pansus membacakan merupakan lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia yang punya jasa besar dalam mencetak warga bangsa menjadi handal di segala hal. Merupakan lembaga pendidikan yang bisa mencetak warga Indonesia sehingga siap bertempur di bidang laga di dalam mengusir penjajah Belanda terutama. Dan dari pesantren pula lah kemudian yang namanya Jenderal Malabi Inggris yang menaklukkan Malaysia dan India, namun kemudian kita datang di Surabaya ditaklukkan oleh santri bersarung dari Jombang. Sesudah dilempar granat karena sekian menit tidak meledak, kemudian diinceng, pas diinceng meledak, sehingga yang melempar granat pun katut meninggal. Lewat pesantren ini pula kemudian Bapak Presiden kita Soekarno konsul dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk mendapatkan satu keputusan ketika akan datang sekutu kembali menjajah Indonesia, sehingga Hadratus Syekh kemudian mengumpulkan para pengasuh pondok pesantren se-Jawa Madura, sehingga pas tanggal 22 Oktober diputuskan yang kemudian menjadi hari santri bahwa jihad mengusir penjajah sesudah kita berdiri hari ini hukumnya wajib ain. Melihat pola yang ada di mana santri dia jadi di satu tempat tertutup dan mereka 24 jam full untuk melakukan pendidikan bersama dengan para yai dan teman-teman sepondok pesantren. Kemudian sebagai penutup pula Pak DJ, besok ternyata yang bisa berebut ke surga cuma 4 orang. Satu, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, haji yang mabrur. Yang ketiga, wong sugih tapi dermawan. Yang keempat, kemudian ulama yang menyebarkan ilmunya. Dari sini karena kita menjadi bagian dari pengambil kebijakan, masuk di pemimpin yang adil. Makanya bersyukur mudah-mudahan Pak Dr. Wahyu Hidayat ini nanti bisa pokoknya kalau APBD nanti lah ada perhatian khusus kepada pondok pesantren.
kita masuk yang tadi sampaikan di awal, laisa minna malam yahtamma bi umuril muslimin, tidak termasuk golonganku kata Nabi. Artinya akan mati dalam kondisi kafir ketika kita sebagai muslim tidak ikut serta memikirkan keberlangsungan pendidikan yang ada di pondok pesantren. Khusus Pak PJ ada satu kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimi shawrih, yang bagus ayo kita pertahankan. Kecuali Pak PJ sudah katakan wal ahdu bil jadidil aswad, kita cari yang sama-sama baik atau bahkan lebih baik. Insyaallah Pak PJ insyaallah siap untuk berlaga. Syukur-syukur berangkat dari ini. Hadanallahu ya kemudian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Prof. Selanjutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada Bapak Haji Bayu Rekso Haji, dipersilakan. Bapak sekalian, untuk awal seperti biasa kita awali dengan pantun. Enaknya makan pepes ikan tuna disambil minum kopi gula aren. Selamat datang di ruang sidang paripurna dalam pemandangan fraksi-fraksi atas Raperda Pesantren. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat kami fraksi PKS DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Malang, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang kami hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Malang atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang terhormat Saudara staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah pemerintah Kota Malang, yang kami hormati Saudara Direktur BUMD dan jajarannya, yang terhormat para pimpinan partai politik di Kota Malang, serta Bapak Ibu Camat se-Kota Malang dan rekan-rekan media cetak maupun elektronik dan hadirin yang berbahagia. Bapak Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, teman-teman, dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan taufik dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju umat yang rahmatan lil alamin. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat datang bagi seluruh masyarakat Kota Malang yang telah menunaikan ibadah haji sebelum menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PKS terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mengkaji dan mempelajari dan membahas dengan sesama terhadap poin 1 sampai 6 yang terbaca, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS DPRD Kota Malang menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Pada kesempatan ini pula fraksi PKS tetap merasa perlu untuk memberikan beberapa catatan penting sebagai berikut. 1. Fraksi PKS berharap dengan disahkannya Raperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren, maka pemerintah kota dapat menjadikan atau mensejajarkan keberadaan pondok pesantren sebagai bagian dari upaya mencerdaskan anak bangsa dan entitas pendidikan, dakwah serta pemberdayaan masyarakat. 2. Fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh tim fasilitasi pesantren
untuk dapat melakukan pendataan yang akurat mengenai jumlah dan kondisi pesantren di wilayah Kota Malang, untuk dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga penyelenggaraan pesantren dapat berjalan secara optimal. 3. Pembinaan pesantren yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang harus berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pesantren, pengetahuan dan wawasan untuk para kiai, asatid, santri, dan dewan masyayikh, serta peningkatan keahlian manajerial pesantren sehingga pesantren dapat tumbuh menjadi institusi pendidikan yang semakin berkualitas dan kompetitif. 4. Pemerintah Kota Malang harus mempersiapkan serta mendorong pesantren untuk dapat menjalin sinergitas, kerjasama, dan kemitraan dengan dunia usaha di Kota Malang dalam pengembangan badan usaha pesantren. 5. Fraksi PKS berharap pemberdayaan pondok pesantren oleh pemerintah Kota Malang memiliki tujuan agar ekonomi pesantren menjadi kuat, mandiri, dan memiliki peran dalam pembangunan daerah dan berdanaan seperti yang telah diatur dalam pasal 19. Penyelenggaraan pesantren ini secara efektif kepada seluruh pihak terkait kemajuan pesantren di Kota Malang. Terakhir, 8. Fraksi PKS untuk tim fasilitasi pesantren sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 6 bulan setelah perda ini ditetapkan. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Joko Hartono, waktu dipersilakan. Bahwa pondok pesantren merupakan suatu aset yang sangat berharga sekali bagi kehidupan manusia, terutama yang beragama Muslim. Di Amerika sendiri, kalau kita membaca beberapa referensi, di mana Universitas Oxford di Amerika yang terkenal di dunia, dulu asalnya dari pendidikan sanitari khusus untuk calon-calon wanita yang sekarang menjadi universitas yang berlibat. Kemudian di Inggris, Harvard, dan ulangi di Amerika di Harvard juga demikian, merupakan suatu pendidikan sanitari untuk beragama Nasrani. Namun sekarang jadi perguruan tinggi sangat hebat sekali di dunia. Mudah-mudahan dengan perda ini sebagai cikal bakal pemerintah daerah akan memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pesantren sehingga apa yang kita harapkan semuanya bisa tercapai semuanya. Amin. Pendapat akhir fraksi Gerakan Nusaraya DPD Kota Malang terhadap rancangan perda daerah Kota Malang tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati saudara pimpinan sidang, para wakil ketua, dan segenap anggota dewan yang saya banggakan. Yang hormat saudara PJ Wali Kota Malang, yang hormat saudara anggota Korbida Kota Malang, yang kami hormati saudara sekretaris dewan, yang hormat saudara sekretaris daerah, para staf ahli dan asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan Pemda Kota Malang, serta para pimpinan partai politik, rekan-rekan media, para undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat, hidayah dan inayahnya, kita dapat dipertemukan dalam forum yang sangat mulia ini dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Salam sejahtera semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar dan rahmatan lil alamin. Rapat paripurna dewan yang hormat dan hadirin yang berbahagia.
pesantren, sekolah, dan madrasah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia. Masing-masing lembaga pendidikan tersebut telah diatur dan diakui oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Pesantren ditetapkan sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan keagamaan, sedangkan sekolah dan madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai jenjang pendidikan dasar dan menengah. Secara historis, munculnya sistem pendidikan pesantren, sekolah, dan madrasah di Indonesia mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam perkembangannya, pesantren senantiasa melakukan inovasi dan transformasi, baik dari satu materi yang diajarkan maupun metode serta manajemennya, dalam rangka menciptakan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas sebagai kebutuhan perubahan zaman. Perubahan-perubahan tersebut telah banyak menciptakan kemajuan dalam pesantren. Namun berdasarkan referensi realita di lapangan, nampaknya masih banyak problematika yang dihadapi oleh lembaga tersebut, terutama problem manajemen, yaitu problem mutu dan kualitas baik input, proses, dan outputnya. Selanjutnya mengenai manajemen, dilihat dari prakteknya, di pesantren tidak terlepas dari pola-pola manajemen yang telah ditetapkan di pesantren, di mana manajemen pesantren dalam arti pengelolaan pesantren dapat dimaknai sebagai sebuah proses menggerakkan sumber daya yang ada di pesantren. Untuk mewujudkan tujuan di atas, diperlukan suatu upaya pengelolaan sumber daya organisasi pesantren. Sumber daya organisasi yang dimaksud antara lain tenaga pendidik, tenaga pendidikan, termasuk dalamnya termasuk kiai, ustadz, pembina, pengelola, dan santrinya. Kemudian ada sarana prasarana, termasuk masjid, pondok, ruang kelas, kurikulum, dan informasi serta pendanaan dan anggaran. Nah, pengelolaan sumber daya organisasi inilah diperlukan dan diterapkan teori-teori manajemen yang profesional untuk mewujudkan pendidikan pesantren yang lebih berkualitas. Rapat para dewan yang hormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mempelajari dan mencermati laporan panitia khusus fasilitasi pendidikan pesantren, dengan ini mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang fasilitasi pendidikan pesantren untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua pola ini memiliki hubungan yang sangat kuat sekali, sehingga kebiasaan pengelolaan pesantren harus membenahi dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang apalagi ketika disadarkan bahwa pendidikan merupakan faktor. Karena itu berbagai problematika di atas lembaga pendidikan pesantren merespon tantangan dan kebutuhan lokal mengingat bervariasinya jenis pesantren di Kota Malang. Demikianlah pendapat akhir fraksi Gerindra DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang. Dari fraksi Partai Golkar, Ibu Hajar Anusmara, Ibu Silakan. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia, rahmat, dan izinnya kita dapat dipertemukan dalam forum rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Semoga kita bisa menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Amin ya Rabbil Alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita menjadi umatnya yang setia terhadap ajaran, membawa rahmat lil alamin, dan telah mendapatkan syafaatnya. Amin. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, konteks atau penegasan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
keimanan, dan ketakwaan, serta akhlak mulia, dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Mempertimbangkan kondisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang diakui di Indonesia saat ini bukan hanya saja sekolah formal, akan tetapi ada sekolah non formal yang bentuknya terdapat berbagai macam, salah satunya adalah pesantren. Negara berperan aktif dan penyelenggaraan pesantren sesuai amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Hal ini sangatlah penting yang bukan hanya dimaknai oleh bentuk intervensi negara, akan tetapi menjadikan pesantren mampu melakukan penguatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan disertai rasa tanggung jawab, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang berpendapat menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan pesantren untuk dilanjutkan dalam proses tahap berikutnya. Sebagai satu kesatuan dari pendapat fraksi, maka perlu kami sampaikan beberapa catatan strategis yang membangun guna menjadi perhatian, yakni sebagai berikut. 1. Dengan adanya perda penyelenggaraan pesantren, fraksi Partai Golkar berharap hal ini bisa mendorong pesantren dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu sarana dan prasarana penunjang, peningkatan sumber daya manusia, pengelola pesantren, peningkatan mutu manajemen pengelolaan pesantren, dan kemandirian ekonomi pesantren. 2. Keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya membangun masyarakat yang berakhlak dan berwawasan keagamaan. Maka dengan adanya perda penyelenggaraan pesantren ini, fraksi Partai Golkar menekankan pemerintah Kota Malang untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna membantu pengelolaan pesantren pada fungsi pendidikan keagamaan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. 3. Terbaca. 4. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 terkait partisipasi masyarakat dalam hal mendorong terbentuknya wadah pendidikan, karakter, pembinaan moral, serta upaya untuk menangkal pengaruh paham radikal dalam lingkungan pondok maupun sekitarnya. Fraksi Partai Golkar menekankan dibentuk peraturan pendukung garing teknis terkait pemberian izin pembinaan dari pihak luar terhadap pondok pesantren. 5. Terbaca. 6. Fraksi Partai Golkar berharap agar pelaksanaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pesantren ini dapat direalisasikan secara maksimal, sehingga penyelenggaraan pendidikan di lingkungan pesantren dapat berjalan selaras dengan program pendidikan nasional melalui campur tangan pemerintah daerah dengan mengedepankan kearifan lokal. Terima kasih. Selanjutnya penutup dan ini paling istimewa rasanya dari fraksi Damai Demokrasi Haji Bang Mahfud. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna yang berbahagia, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya, Pansus, DPRD Kota Malang, kemudian juga pimpinan fraksi Forkopimda OPD Kota Malang yang terkait, serta seluruh stakeholder dan institusi terkait hingga selesainya Ranperda tentang fasilitasi pesantren menjadi keputusan peraturan daerah. Saudara pimpinan, hadirin rapat paripurna yang berbahagia, sebagai runtutan perundangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 6, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan
tugas pembantuan dan menindaklanjutnya amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang fasilitasi pesantren, maka fraksi Damai Demokrasi Indonesia menyambut dengan penuh sukacita untuk ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah. Sudah sekian lama pesantren menantikan sebuah kebijakan yang secara langsung bisa dirasakan tanpa keraguan diterimanya. Karena sudah terpayung secara hukum berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang fasilitasi pesantren. Amanat undang-undang tersebut memberikan kepastian pemerintah terhadap pesantren sebagai bentuk rekomendasi, afirmasi, dan fasilitasi bagi keberadaan pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki 3 unsur utama yang paling menguatkan keberadaannya, yaitu adanya santri, seorang yang datang untuk mencari ilmu, kiai sebagai figur yang menjiwai para santri, langgar musola surau tempat para santri belajar. Mereka merajut ukhuwah dalam satu lingkungan yang didasari pada nilai-nilai agama Islam dan pendidikan kesederhanaan, berpikir bebas serta kemandirian. Sistem pendidikan inilah yang menjadikan pesantren memiliki ciri khas tersendiri. Keteladanan seorang kiai benar-benar dijiwai para santri dan kepatuhan terhadap kiai menjadi syarat mendapatkan ridho sang kiai. Kiai berperan sebagai orang tua, bahkan diposisikan lebih karena ilmu yang didapatkannya. Di samping pendidikan yang ditanamkan penuh kasih sayang seorang kiai, pesantren juga memiliki ciri khas pengajaran yang dirumuskan dalam kurikulum mandiri. Bahasa Arab sebagai bahasa utama, kunci untuk membuka ilmu di beberapa kitab kuning wajib diajarkan hingga dalam konteks mantik dan batik, sastra Arab yang banyak ditemukan dalam bahasa kita. Maka standar guru, pengajar, dan jenjang pendidikannya tentu diatur sesuai tahapan pesantren. Sistem pendidikan nasional masih belum menjangkau tentang kompetensi guru dan standar penguasaan santri terhadap ilmu inovasi tersebut. Maka dalam pemahaman pesantren, santri adalah seorang utusan dan pilihan dari daerah dan akan pulang ke daerahnya sebagai agen perubahan. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma kana mu'minun liyadkhulu kafa walau nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un." Tidak sepatutnya bagi mukminin untuk pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga iman. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas man anfa'a lin-nas wa ahsana khuluqan." Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia serta berakhlak mulia. Saudaraku pimpinan serta peserta rapat paripurna yang berbahagia, ada satu cerita hubungan antara santri, hubungan antara pondok dan santri serta kiai serta tempat belajarnya, yang kita akan jadikan ini sebuah model yang kemudian dimodernisasi dalam sebuah hubungan kekeluargaan dalam pendidikan dan belajar. Suatu saat ada seorang santri yang ingin menikah. Tentu santri ini karena ada hubungan yang sangat erat secara emosional dengan kiainya, ada tradisi bahwa santri itu mesti menghadap gurunya untuk minta izin. 10 tahun saya membina pesantren, luar biasa, dapat dana pun dicurigai, apalagi dapat yang lain-lain. Sehingga dengan adanya ini, saya betul-betul cukup bersemangat dan berbahagia dan berterima kasih. Mudah-mudahan perda yang akan kita putuskan ini menjadi sesuatu oleh-oleh dari periode 2019-2024. Sehingga ada beberapa catatan. Saya memiliki catatan yang sangat banyak, teman. Ada 3 hal yang tadi saya tekankan. Yang pertama adalah setelah kita mempelajari dan memutuskan serta membahas tentang perda fasilitasi penyelenggaraan pesantren, yang pertama diharapkan pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan amanat perda dengan sungguh-sungguh dan menguatkannya secara teknis dengan peraturan wali kota. Kemudian yang kedua, diharapkan pemerintah Kota Malang segera membentuk tim fasilitasi pesantren sebagai amanat perda dan memberikan penekanan pada pendampingan secara maksimal agar tercipta ketertiban dan rasa keadilan. Karena ada 2 institusi
sudah ada pemerintah Kota Malang. Maka tentu tim fasilitasi menjadi sebuah ujung tombak untuk sukses dan terlaksananya perda ini. Dan yang ketiga, memberikan kepastian bagi pesantren untuk mendapatkan dana APBD, terutama bagi anggota DPRD dalam menyalurkan pokir untuk pesantren. Karena kemarin saya juga pokir saya tertolak, yang saya salurkan kepada pesantren yang kemudian sampai hari ini tidak digarap-garap sama itu karena isu mungkin pesantren. Tapi hari ini itu tidak bisa untuk ragu-ragu untuk melaksanakan pokir pesantren itu. Kemudian juga yang terakhir, para bapak serta ibu hadirin, para bapak ibu yang dimuliakan Allah. Pada saat ini para fraksi Damai Demokrasi Indonesia dengan tulus dan sepenuh hati menyetujui Ranperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren menjadi perda yang kita setujui bersama dan kita putuskan bersama menjadi dasar dan landasan untuk memajukan pesantren utamanya di Kota Malang ini. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau yang tadi sudah menyampaikan. Setelah semua fraksi menerima dan menyetujui, pimpinan rapat langsung mengambil keputusan dengan menetapkan Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren menjadi perda. Sebagai berikut. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat sepakat dan menyetujui. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Gerindra berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Golkar berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia berpendapat sepakat dan menyetujui. Demikian ringkasan pendapat akhir fraksi yang dapat saya sampaikan pada rapat paripurna ini. Berdasarkan pendapat akhir fraksi yang telah disampaikan tadi, selanjutnya saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Apakah rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Bapak Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah disetujuinya rancangan keputusan DPRD ditetapkan menjadi keputusan DPRD tadi, sebelum penandatanganan, marilah kita ikuti bersama penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang yang akan disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang. Setelah ditetapkan oleh Ketua DPRD Kota Malang, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Dalam pendapat akhir, fraksi PJ Wali Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Malang yang telah menetapkan dan memutuskan Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren menjadi perda. Kota Malang. Terima kasih. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, yang terhormat Forum Pimpinan Daerah Kota Malang yang mewakili, yang saya hormati saudara sekretaris daerah Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan partai politik di Kota Malang, yang saya hormati saudara sekretaris DPRD Kota Malang, yang saya hormati jajaran staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah pimpinan pemerintah Kota Malang, undangan dan hadirin yang berbahagia, serta rekan-rekan pers yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar, karena atas ridho dan inayatnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan di tempat ini dalam forum tempat paripurna yang mulia dan dalam keadaan sehat lahir maupun
hadir. Tentunya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, maka sudah selayaknya semuanya mampu kita jadikan motivasi dan semangat untuk terus berkarya serta memberikan pengabdian terbaik bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Berkait dengan itu, perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat, sehingga berbagai agenda penting dibahas bersama sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka percepat pembangunan Kota Malang. Salah satunya penyelenggaraan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pesantren. Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Salah satu fungsi DPRD Kabupaten Kota adalah pembentukan peraturan daerah kabupaten kota. Pengajuan rancangan peraturan daerah prakarsa dari Kota Malang apresiasi positif yang setinggi-tingginya kepada sebagai wujud nyata kebersamaan ini. PJ Wali Kota Malang juga berharap setelah penetapan Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren, nantinya memfasilitasi pondok pesantren menjadi lebih baik, karena selama ini pondok pesantren hanya mendapatkan dana hibah. Negara pemerintah daerah diarahkan untuk melindungi segenap umat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, pesantren di Kota Malang perlu didukung dan dikembangkan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang sesuai dengan tujuan pesantren, serta berdasar pada kebijakan pendidikan dan pembangunan nasional serta daerah. Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemudaratan metode pembelajaran, dan sarana serta prasarana pesantren agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan harapan kita bersama semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Izin membacakan pantun. Putri Raja tinggalnya di Putren. Ada kolam yang isinya banyak ikan. Hadirnya perda penyelenggaraan pesantren. Menguatkan Kota Malang sebagai kota pendidikan. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka. Kota Malang. Terima kasih. Baik, demikian tadi sambutan dari PJ Wali Kota Malang. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD pada Sekretariat DPRD agar mempersiapkan diri. Ini ketua ini. Sementara usai penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang secara resmi memutuskan dan menetapkan Ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren menjadi perda dengan penandatanganan surat keputusan. Dilaksanakan. Anggota DPRD Kota Malang berharap dengan disahkannya Ranperda ini menjadi perda, sudah tidak ada lagi kendala. Dan perda tersebut juga membahas terkait anti radikalisme sejak dini, sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan peringatan, memanggil, serta memantau pesantren-pesantren yang ada di Kota Malang.
pertama dari DPRD Kota Malang. Terima kasih Kepala Dinas sudah hadir. Saya panggil dari Bu Dwi dari gimana. Kira SMP dari sana. Semoga nanti pas bahas TAPD dengan Bakar, Bu Dwi akan selalu pakai hijab. Kami sudah selalu berdoa bagi yang tadi membaca pendapat akhir fraksi juga bisa menjadi pengasuh pondok pesantren keputusan DPRD, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Malang. Saya atas nama pimpinan DPRD sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini. Marilah kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan dalam perda aspirasi penyelenggaraan pesantren, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir pejabat wali kota, penyampaian penandatanganan keputusan DPRD pada hari ini Kamis 4 Juli tahun 2024 tepat pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah diatur ya dengan perda, nanti kita secara teknis kita atur dalam perwalikan dari perda kan nanti tidak bisa langsung digunakan, tapi pada perwalikan kita akan duduk bersama lagi untuk bisa menjabarkan secara teknis kita mulai dari lembaga pendidikan, pemberian bantuan sarana prasarana untuk pesantren, termasuk juga bagaimana bentuk bantuan-bantuan yang diberikan dan ada untuk membantukan pesantren. Untuk hubungan dari pesantren lebih selama ini kan sudah dalam bentuknya kan itu berupa hibah ya yang kita berikan kepada pesantren, dan ini akan lebih fleksibel karena dasar aturannya sudah ada, dan dalam bentuk ini akan lebih mudah kita akan beri bantuan. Tahun kemarin pesantren ya ada bagian besar ya ada di pesantren, nilainya juga tinggi Pak. Kalau tentang kemitraan dengan dunia usaha atau pesantren selama ini seperti apa dan akan berubah di mana? Kalau beban nggak ada, karena itu malah kita fasilitasi ya terkait dengan selama ini kemitraan dan pesantren dan usaha juga baik ya, karena pesantren sudah ada usaha-usaha lain di pesantren untuk bisa mereka memahami terkait dengan terutama terkait dengan ekonomi syariah itu, dan ini sudah berjalan. Ini kita mengatur hanya sebagai dasar terkait dengan perhatian dari pemerintah Kota Malang untuk bisa memberikan yang lebih pada yang sudah kita berikan selama ini. Pak, yang dikeser itu dana hibah atau apa Pak nomenklaturnya? Hibah. Jadi ada permintaan nanti bisa di APBD-kan gitu? Ya, Pak? nanti sudah dengan adanya perda ini baru kita akan bisa akan ada bantuan, dan tapi nanti kita akan perwalikan dulu. Kemarin dari Pondok Pesantren Mergosono, Bapak Wali, ya, kesannya atau apa yang ditangkap kira-kira yang perlu dilengkapi dari sebuah pesantren itu gimana? Ya, kemarin berapa kali ya saya ke Pondok Pesantren, dan mereka memang selalu meminta kepada pemerintah Kota Malang selain dengan sarana prasarana juga terkait dengan pendidikan. Ya, kemarin kami di Mergosono pesantren Nurul Huda ingin membuka, sekarang kan sudah ada SD, SMP ya. Nah, ini ingin membuka SMA, tapi banyak
keinginan dari membuka itu, tapi kuotanya dari SMA kan terbatas dan itu kan kewenangannya dari provinsi. Nah itulah akhirnya kita akan coba fasilitasi. Jadi hambatan-hambatan seperti itu yang nanti kita akan mediasi untuk bisa pendidikan di pesantren itu bisa sejajar dengan yang ada di umum. Ini memang bagian dari aspirasi sebenarnya. Jadi masyarakat kami menerima itu dari beberapa pengasuh pondok pesantren. Awal kami menjabat di akhir 2019, kemudian 2020 kita godok, ada pandemi, terus kemudian 2021 mulai kita seriusin, baru di tahun 2022 pansus terbentuk. Nah ini bagian dari bagaimana kita memfasilitasi pemerintah hadir di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Beberapa memang ada pengajuan masyarakat untuk pengelolaan pondok pesantren itu terganjal oleh regulasi. Seperti beberapa anggota dewan, banyak juga yang alumni pondok pesantren yang diminta bantuan oleh beberapa pengasuh pondok pesantren tidak bisa memberikan bantuan pokirnya. Nah, tapi dengan adanya perda ini sekarang sudah tidak ada kendala di mana semua nanti di mekanisme hibah masuk di Kabakesra, nah semua di situ sehingga kita harapkan pemerintah hadir di sini. Dan yang terpenting adalah keresahan pada saat itu oleh beberapa pengasuh pondok pesantren untuk bisa pengawasan tentang mendeteksi radikalisme sejak dini. Nah, dengan adanya ini fasilitasi penyelenggaraan pesantren, kita harapkan pemerintah bisa masuk dan mengawasi penuh nanti terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pesantren khususnya di Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Sumile tak ijo